Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alinia Endang dengan NIM 24601036 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Timur, kelas Manajemen 24B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Kemitraan dan Pembiayaan UMKM. Materi ini sangat penting karena salah satu permasalahan terbesar yang sering dihadapi oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM adalah keterbatasan modal. Oleh karena itu, kita perlu memahami bagaimana kemitraan usaha serta berbagai sumber pembiayaan dapat membantu UMKM berkembang menjadi usaha yang lebih besar dan mampu bersaing. Saya akan mulai pembahasan sesuai dengan urutan pada slide presentasi. Slide yang pertama, pendahuluan. Pada bagian pendahuluan terdapat dua pembahasan utama, yaitu pentingnya modal dalam usaha dan keterbatasan modal UMKM. Pentingnya modal merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam menjalankan usaha. Modal bukan hanya merupakan uang, tetapi juga dapat berupa peralatan, bahan baku, aset usaha, bahkan keterampilan yang dimiliki pelaku usaha. Mengapa modal sangat penting? Karena modal digunakan untuk membeli bahan baku, membayar biaya operasional, memperbesar kapasitas produk, melakukan promosi, mengembangkan produk baru, hingga memperluas pasar. Selain itu, modal juga berfungsi sebagai cadangan ketika usaha mengalami penurunan penjualan atau kondisi ekonomi yang kurang baik. Dengan modal yang cukup, pelaku usaha memiliki kesempatan lebih besar untuk melakukan inovasi dan pengembangan usaha. Keterbatasan modal UMKM. Meskipun modal sangat penting, kenyataannya banyak UMKM mengalami keterbatasan modal. Beberapa penyebabnya adalah belum memiliki jaminan pinjaman bank, pencatatan keuangan yang belum rapi, belum memiliki riwayat kredit, kurang memahami informasi mengenai sumber pembiayaan, serta rendahnya literasi keuangan. Akibatnya, banyak UMKM sulit berkembang walaupun sebenarnya memiliki produk yang berkualitas. Selanjutnya, pembahasan tentang konsep kemitraan usaha. Pengertian kemitraan. Kemitraan merupakan kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah ataupun usaha besar yang didasarkan pada prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Artinya, kedua belah pihak memperoleh pemanfaatan sesuai dengan peran masing-masing. Tujuan kemitraan adalah meningkatkan daya saing UMKM. Melalui kemitraan, UMKM dapat memperoleh akses teknologi, pelatihan manajemen, jaringan pemasaran, transfer pengetahuan, hingga pengalaman bisnis dari perusahaan yang lebih besar. Manfaat kemitraan. Beberapa manfaat yang diperoleh UMKM antara lain: memperoleh kepastian pasar, meningkatkan kualitas produk, meningkatkan kapasitas produksi, memperoleh pembinaan usaha, serta lebih mudah memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan. Dengan demikian, kemitraan menjadi salah satu solusi agar UMKM dapat berkembang lebih cepat. Selanjutnya, pembahasan tentang pola kemitraan.
Dalam praktiknya, terdapat beberapa pola kemitraan. Yang pertama, inti plasma. Pada pola ini, perusahaan besar bertindak sebagai inti, sedangkan UMKM menjadi plasma. Perubahan inti memberikan bibit, bahan baku, pelatihan, teknologi, dan kepastian pembelian hasil produksi. Sedangkan UMKM bertugas menghasilkan produk sesuai standar perusahaan. Keuntungan pola ini adalah adanya kepastian pasar. Kedua, subkontrak. Dalam pola subkontrak, perusahaan besar menyerahkan berbagai produk produksi kepada UMKM. Contohnya, perubahan otomatis meminta UMKM membuat komponen tertentu. Keuntungannya adalah UMKM memperoleh pekerjaan secara rutin. Namun, risikonya adalah keuntungan terhadap satu perusahaan. Yang ketiga, waralaba. Waralaba atau franchise merupakan kerjasama dengan penggunaan merek, sistem operasional, serta standar yang telah dimiliki perusahaan. Contohnya usaha makan cepat saji. Keuntungannya adalah bisnis sudah dikenal masyarakat, namun perilaku usaha harus membayar biaya awal dan royalti serta mengikuti aturan perusahaan. Keuntungan dan risiko. Keuntungan kemitraan yaitu memperoleh pasar, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan kualitas produk, serta memperluas jaringan usaha. Sedangkan risikonya adalah ketergantungan terhadap mitra, posisi tawar UMKM menjadi lebih melemah, serta kemungkinan perubahan kebijakan dari perusahaan mitra. Karena itu, sebelum menjalin kemitraan, perilaku UMKM harus memahami isi perjanjian kerjasama. Selanjutnya, pembahasan tentang akses perbankan atau KUR. Pembahasan berikutnya mengenai kredit usaha rakyat atau KUR. Pengertian KUR. KUR adalah kredit yang diberikan kepada usaha produktif yang layak namun memiliki akses pembiayaan penuh dari perbankan. Program ini mendapat jaminan dari pemerintah, sehingga bunga pinjamannya lebih rendah dibandingkan kredit biasa. Syarat pengajuan. Beberapa syarat KUR antara lain KTP, surat keterangan usaha telah berjalan minimal 6 bulan, serta memiliki rancangan penggunaan dana yang jelas. Bank juga akan melakukan survei untuk memastikan usaha benar-benar berjalan. Manfaat KUR. Manfaat KUR yaitu bunga lebih rendah, membantu menambah modal usaha, mendorong pelaku usaha mencatat keuntungan dengan lebih baik, serta meningkatkan sipilis dalam mengelola usaha. Tantangan. Walaupun KUR sangat membantu, masih terdapat beberapa tantangan seperti kurangnya informasi, dokumen usaha belum lengkap, pencatatan keuangan belum baik, dan anggapan bahwa mengurus pinjaman bank sangat sulit. Padahal apabila syarat terpenuhi, proses pengajuan dapat berjalan dengan baik. Berikutnya, pembahasan tentang lembaga keuangan mikro. Selain bank, UMKM juga dapat memperoleh pembiayaan melalui lembaga keuangan mikro. Koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam dikelola berdasarkan prinsip kekeluargaan. Dana dikumpul dari anggota kemudian dipinjamkan kembali kepada anggota lain. Keuntungan proses cepat, bunga relatif ringan, dan lebih fleksibel. BMT atau Baitul Maal
Taiwil merupakan lembaga keuangan syariah. BMT menggunakan sistem bagi hasil sehingga tidak menggunakan bunga seperti bank konvensional. Selain memberikan pembiayaan, BMT juga melakukan pembinaan usaha kepada anggotanya. Peran lembaga mikro, keuangan mikro yaitu memberikan akses modal kepada usaha kecil, membantu masyarakat di daerah yang belum terjangkau bank, meningkat literasi keuangan, serta membimbing pelaku usaha agar lebih disiplin dalam mengelola keuangan. Pembahasan berikutnya tentang vintage dan pembiayaan digital. Perkembangan teknologi juga memberikan kemudahan dalam pembiayaan UMKM. Vintage adalah layanan keuangan berbasis teknologi. Contohnya pinjaman online, pembayaran digital, dan crowdfunding. Keuntungannya melalui proses lebih cepat, mudah, dan dapat dilakukan melalui smartphone. Pinjaman online legal. Pinjaman online legal merupakan layanan yang memiliki izin resmi dan diawasi oleh otoritas terkait. Keuntungan, bunga lebih jelas, perlindungan konsumen, serta aturan penagihan yang sesuai ketentuan. Namun, pengguna tetap harus memperhitungkan kemampuan membayar pinjaman. Crowdfunding merupakan pengumpulan dana dari banyak orang melalui platform digital. Keberhasilan crowdfunding sangat dipengaruhi oleh kualitas produk dan kemampuan pelaku usaha. Menjelaskan keunggulan usaha kepada masyarakat. Risiko vintage legal. Pelaku UMKM harus berhati-hati terhadap vintage ilegal. Risikonya antara lain bunga sangat tinggi, penyalahgunaan data pribadi, penagihan yang tidak manusiawi, bahkan dapat merugikan usaha. Karena itu sebelum meminjam, pelaku usaha harus memastikan bahwa platform tersebut legal. Pembahasan yang terakhir tentang strategi mendapatkan modal. Bagian terakhir membahas strategi agar UMKM lebih mudah memperoleh pembiayaan. Proposal usaha harus disusun dengan baik. Isinya meliputi profil usaha, produk, analisis pasar, strategi pemasaran, serta proyeksi keuangan. Proposal yang baik akan meningkatkan kepercayaan pemberi modal. Rekam jejak keuangan. Pelaku UMKM harus mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran. Pencatatan yang rapi akan menunjukkan bahwa usaha dikelola secara profesional. Networking atau jaringan usaha yang sangat penting. Melalui komunikasi bisnis, seminar, maupun pelatihan, pelaku usaha dapat memperoleh informasi, peluang kerjasama, investor, hingga akses pembiayaan. Kelayakan usaha. Terakhir adalah kelayakan usaha. Memberi modal akan menilai apakah usaha tersebut memiliki pasar, keuntungan, manajemen yang baik, dan prospek yang menjanjikan. Semakin layak usaha tersebut, semakin besar peluang memperoleh modal. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai kemitraan dan pembiayaan UMKM. Semoga materi ini dapat membawa wawasan kita mengenai pentingnya kemitraan dan pembiayaan dalam mendukung perkembangan UMKM di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada penyampaian materi yang salah.
Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.